Film bermula dari seorang wanita yang sedang berada di arena pertarungan. Dia adalah Frankie. Frankie adalah seorang wanita yang sedang mencari jasa keamanan untuk tempat hiburan miliknya. Sudah beberapa orang pernah mencoba menjadi pegawai keamanannya. Namun semuanya hanya bertahan sebentar karena tidak kuat. Dan sekarang Frankie akan mencari orang yang benar-benar tangguh. Tak berselang lama, muncullah Dalton sang penantang. Dalton adalah mantan atlet MMA yang sekarang hidupnya busrat-basrat. Setelah mengamati pertandingan di dalam, Frankie mulai mengerti dan mencoba mengikuti Dalton keluar. Secara tak sengaja dia melihat Dalton ditusuk oleh si Carter. Lalu, Frankie segera menghampiri Dalton. Frankie tahu jika di dalam tadi Dalton melakukan penipuan kecil terhadap penonton. Yakni Dalton bekerja sama dengan Carter, Dalton berpura-pura menjadi lawan yang tangguh dan ditakuti. Dan itu membuat nyali lawan berikutnya menciut. Setelah itu Dalton pun mendapatkan uangnya. All you need is and they'll be too afraid to fight. Nope. It's gonna bleed when I take. Setelah cukup basa-basi, akhirnya Frankie langsung ke tujuannya kenapa dia datang ke tempat itu. Listen, I own a roadhouse. Ernest Hemingway. Frankie bercerita jika yang datang ke tempatnya selalu mengacau. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang emosional. Mereka datang setiap malam. Polisi pun tak bisa berbuat apa-apa. Semua tukang pukulnya kabur. Lalu Frankie memutuskan untuk mencari bantuan dari luar. Frankie siap membayar Dalton $5.000 dalam sepekan dan pekerjaan ini hanya sebulan. Frankie juga memberikan fasilitas tempat tinggal. Namun awalnya Dalton langsung menolak tawaran Frankie dan pergi begitu saja. Just for a month, and I can put you up. Carter. Look, at least let me think about it. Dalam perjalanannya, entah setan apa yang merasuki Dalton. Tiba-tiba dia berencana bunuh diri dengan sengaja berhenti di pintu palang kereta api. Namun dia masih beruntung karena yang tertabrak hanya bagian samping mobilnya. Seketika dia melihat kartu nama yang Frankie berikan dan memutuskan untuk mencoba bekerja di tempatnya. Singkat cerita, Dalton pun telah sampai di lokasi yang tertulis di kartu nama Frankie. Namun dia masih kebingungan dengan alamat yang pastinya. Secara kebetulan di sana Dalton bertemu dengan Charlie dan ayahnya. Lalu Dalton bertanya kepada mereka di mana tempat yang bernama Roadhouse dan pemiliknya bernama Frankie. Lalu mereka pun memberitahukan alamatnya kepada Dalton. The owner, Frankie, it's the Roadhouse. It's mile marker 77. No. Keep it. Thank you. Dalton pun segera pergi ke tempat Frankie. Sesampainya di sana, dia langsung memesan kopi. Para pegawai di sana terlihat sangat ramah kepada Dalton. Bahkan ada seorang pelayan pria yang mengetahui namanya. Ternyata Dalton mempunyai banyak fans di daerah tersebut. Elwood Dalton. Here you go. Sore pun menjelang. Belum apa-apa Dalton sudah disuguhkan tontonan menarik, yakni perkelahian antar pengunjung yang sedang mabuk. Tapi untuk sementara ini, Dalton hanya akan jadi penonton saja. Tak berselang lama, datanglah Del dan anak buahnya. Del adalah preman wilayah di sana yang selalu mengacau di tempat Frankie. Terlihat dia mulai mengacau seperti biasanya. Merasa harus segera melakukan tugasnya, Dalton pun segera menghampiri Del untuk menghentikan kekacauannya. There's some thirsty customers. So are you happy? Dalton tidak mau merusak apa yang ada di dalam sana, lalu Dalton segera memancing mereka untuk keluar. Those are your bites. Wait, what the fuck? Setelah berhasil membawa mereka semua keluar, lalu Dalton bertanya kepada Frankie apakah ada rumah sakit terdekat di sana. Karena Dalton pasti akan membuat mereka semua masuk rumah sakit. Del pun emosi karena merasa diremehkan oleh Dalton.
Lalu perkelahian pun terjadi. Yeah. Is there a hospital nearby? Literally. Like too far? Is it close? I thought like. Shut the fuck up. You don't. You're not. Let's call this a draw. You. I'm gonna kill you. Oh, fuck. Oh, I think you broke my arm. Definitely. Is it 25? Okay. You got a car I could borrow? I do. Dengan segera Dalton membawa mereka semua ke rumah sakit terdekat untuk diobati. Mereka yang kesakitan terlihat heran dengan apa yang dilakukan oleh Dalton. It's got knee damage, possibly a Alright, man. Setelah mengurus mereka di rumah sakit, Dalton segera keluar untuk pulang. Namun ternyata dia diikuti oleh salah satu dokter di rumah sakit tersebut. Sebut saja dia Mawar. Mawar menegur Dalton karena dia keberatan jika para preman itu memenuhi ruang IGD. Karena orang normal yang mengalami keadaan darurat sekarang tak punya tempat. Mereka pun terlibat perdebatan kecil, namun akhirnya si Mawar kasihan melihat Dalton berdarah. Mungkin dari sinilah tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Well, people with real emergencies have nowhere. You're bleeding. Let me see it. Alright. Dalton pun diobati oleh si Mawar. Mereka terlihat semakin dekat. Mawar sesekali mencoba bertanya latar belakang dan kehidupan pribadi Dalton. Setelah selesai pengobatan, Mawar memberikan sebuah obat cacing untuk Dalton agar dia cepat pulih. It's an antibiotic. Thank you. Sorry for all the trouble. Sementara itu, di luar rumah sakit terlihat teman-teman Del sedang menunggu Dalton keluar dari rumah sakit tersebut untuk membuat perhitungan. Yep, that's him. He doing little bits of everything. What? Singkat cerita, Dalton pun sudah berada di tempat Frankie. Dikarenakan hari sudah sore, kemudian Frankie menawarkan hotel untuk tempat menginap Dalton. Namun Dalton menolaknya. Lalu dia bertanya kepada Frankie tentang rumah perahu yang pernah dia lihat dan itu akan dijual. Ternyata rumah perahu itu adalah milik Frankie. Lalu Frankie mengizinkan Dalton untuk tinggal di sana. Namun Dalton harus berhati-hati dengan buaya yang ada di sana. Oh, well. You know, I saw that there. That was it? Listen, you were more than a crocodile. The what? Dalton terlihat sangat menikmati hidup barunya. Lalu dia pun segera tidur untuk istirahat. Tanpa diduga dia bermimpi akan bertarung di ring. Sedang enak-enaknya mimpi, tiba-tiba si Gemoy datang membawakan sarapan untuk Dalton. Probably because it's a boat. I brought some food. Help you unpack? Thank you, ma'am. Setelah itu, Dalton terlihat sedang mendatangi toko buku Charlie. Dia memerlukan komputer yang bisa dia gunakan. Lalu Charlie pun menunjukkan komputer tersebut. These parts I could use. Good point. Di saat Dalton sedang berada di toko buku Charlie, tiba-tiba terdengar keributan di luar. Lalu Charlie pun segera mengusir mereka. Namun mereka tidak peduli sama sekali dengan Charlie. Kemudian Dalton pun penasaran dan ikut keluar. Seketika para preman itu kabur setelah melihat Dalton. I hate those a-holes. Scene beralih ke kapal pesiar yang indah milik bosnya Del. Dia adalah Ben. Ben sangat kesal kepada anak buahnya karena tidak bisa membereskan Dalton. Lalu salah seorang anak buah Ben menyarankan agar Ben segera meminta bantuan ayahnya untuk membereskan Dalton. It's time we get your old man involved. Scene beralih ke tempat Frankie. Di sana terlihat Om Negro request lagu kesukaannya. Namun pengunjung yang lain tidak suka dengan lagu tersebut. Akhirnya perkelahian pun terjadi lagi. Entah ini ribut yang keberapa kalinya. Pokoknya gak rugi deh bayar mahal si Dalton. You can do it. Billy. Billy pun nampaknya sudah mulai mahir dalam mengurus orang-orang rese di bar tersebut. Karena Dalton selalu memberi arahan kepada Billy. Hari ini sepertinya mereka panen keributan. Dalton pikir jika Billy membutuhkan bantuan satu orang lagi untuk dijadikan partnernya di dalam menghadapi orang-orang rese tersebut. Lalu Dalton pun mendatangi Riff. Riff adalah mahasiswa yang doyan bertinju.
Sepertinya Riff akan senang jika dia menjadi partner Billy untuk menghajar para pembuat onar itu. Every now and then. Riff dan Billy terlihat sangat bersemangat membereskan para pengacau itu. Sementara Dalton selalu memantau jika ada lawan yang susah diatur, disitulah nanti Dalton turun tangan. Hey there again. Vicky's. Sementara itu, di luar terlihat teman-teman Del selalu mengawasi tempatnya Frankie. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk menyerang tempat itu dan menghajar Dalton. Lagi-lagi, di saat Dalton tertidur, mimpi yang sama selalu muncul. Entah pertanda apa ini. Fucking boat dreams. Keesokan harinya, di saat Dalton sedang sarapan, tiba-tiba dia bertemu dengan si Mawar. Secara spontan Dalton pun menyapa si Mawar. Dan tak berselang lama Mawar mendatangi meja Dalton untuk sarapan bareng dan mengobrol. Singkat cerita, setelah lumayan lama mengobrol, Mawar pun segera beranjak pergi meninggalkan Dalton dengan muka kasmaran. Enjoy your conch chowder. Did a nice job. Singkat cerita, pada malam harinya di saat Dalton akan pulang ke rumah perahunya, tiba-tiba secara tak terduga dia ditabrak oleh preman itu. Dalton pun akhirnya jatuh ke sungai. Ternyata Dalton masih beruntung. Dia selamat dan kecelakaan itu dan segera pergi ke rumah perahunya. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Del yang siap menembak Dalton dengan senapannya. Namun Dalton berusaha mengulur dan mengalihkan perhatian Del. Lalu akhirnya perkelahian pun terjadi. Lagi-lagi Dalton berhasil mengalahkan Del dan melemparkannya ke danau. Sesaat sebelum Del naik ke atas perahu, tiba-tiba muncul seekor buaya yang menyerang Del hingga mati. Dalton terlihat akan berusaha menolong Del, namun buaya itu terlalu cepat dan kuat hingga menarik Del ke dalam air. Keesokan harinya, tim SAR segera mencari tubuh Del di air. Mereka menyisir seluruh area danau tersebut, namun tetap saja mereka tidak dapat menemukan jasadnya. Singkat cerita, Dalton penasaran dengan kegiatan para preman di daerah tersebut. Lalu Dalton segera mendatangi Charlie untuk meminjam komputernya dan melihat peta wilayah tersebut. Dalton ingin tahu rute dan cara pengiriman mereka jika melalui laut. Lalu Charlie memberitahu jika wilayah Roadhouse terlalu dangkal untuk kapal bersandar. Jadi tidak mungkin mereka memakai rute tersebut. Setelah itu Dalton pun semakin penasaran. Is it this area by the... Setelah itu Dalton segera pergi meninggalkan toko buku Charlie. Belum jauh dari toko buku Charlie, tiba-tiba ada seorang pria yang memanggilnya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil karena bosnya ingin bicara kepada Dalton. Namun Dalton menolaknya dan pergi begitu saja. Lalu pria tersebut segera menunjukkan senjata di pinggangnya kepada Dalton. Lalu Dalton pun mendatangi pria tersebut dan mematahkan tangannya. See what I mean? You don't have a gun, too. If he wants to talk to me, I work at the Roadhouse. Scene beralih ke kantornya Frankie. Dalton dan Frankie terlihat sedang mengobrol. Dalton masih penasaran kenapa Ben dan anak buahnya kenapa begitu fokus pada Roadhouse. Apakah Frankie tidak peka dengan ini semua? I don't get why he was so focused on the road. So you think it's nothing? Beralih ke tempat lain. Di sana terlihat seorang pria kekar yang sedang kegerahan. Dia adalah Knox. Sepertinya kali ini Knox tidak bayar setelah dia open BO dan dia pun kabur. Tak berselang lama, Knox diperintahkan oleh ayah Ben untuk membantu Ben membereskan Dalton. I leave right away. Singkat cerita, Mawar terlihat sedang menjemput Dalton untuk mengajaknya ke suatu tempat yang spesial. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun segera berangkat. Awalnya mereka mengobrol seperti biasa, yakni tentang kehidupan mereka masing-masing.
Setelah itu Mawar memberitahu Dalton jika dia sudah mengusik seseorang, yakni Ben. Dan Dalton pun sudah menduga itu semua. Obviously stepped on someone's toes. And you know. Beralih ke tempat lain, Knox terlihat sudah sampai di Roadhouse dengan membawa supercar-nya. Dia menabrak semua motor yang ada di parkiran. Lalu dengan sombongnya dia masuk ke bar dan meminta disediakan makanan. Fucking bike's over. More than 3 sandwiches. Tak berselang lama, datanglah Ben ke tempat itu. Knox pun langsung menyambut Ben dengan sentuhan lembut di hidungnya. Knox pun memberitahu Ben jika ayahnya yang menyuruhnya ke sana untuk membantu membereskan Dalton. Who are you? He asked me to lend a hand. So, don't be silly. Namun Ben menolaknya karena dia tidak membutuhkan bantuan dari ayahnya. Dia meminta agar Knox memberikan satu kali lagi kesempatan untuk membereskan Dalton. Dan Knox pun memberikan kesempatan itu. The easy way, one more time. Wonderful. Let's go. Yeah. Beralih ke Dalton. Setelah bersenang-senang dengan si Mawar, Dalton pun pulang ke perahunya. Namun tiba-tiba ada 2 orang polisi yang mendatanginya. Mereka mengajak Dalton untuk bertemu dengan Kapolsek karena ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait peristiwa kematian Del. Lalu Dalton pun segera berangkat bersama mereka. Need you to come with us? Sure. Singkat cerita, Dalton pun bertemu dengan Kapolsek Monroe. Kapolsek itu menyuruh Dalton jangan mengusik kegiatan Ben di daerah tersebut. Kemudian Dalton juga diperintahkan untuk pergi dari daerah tersebut. Namun Dalton menolaknya. Tak berselang lama datanglah si Mawar untuk menolong Dalton. Usut punya usut, ternyata Kapolsek itu adalah ayah si Mawar. Lalu mereka pun segera pergi dari tempat itu. Di dalam perjalanan, Mawar sedikit menceritakan tentang ayahnya yang dulu pernah bekerja pada Graal Brand, yaitu ayahnya Ben Brand. Keluarga Brand banyak berinvestasi di daerah tersebut. Mereka juga mempunyai banyak perahu sewa yang melayani tur dan juga narkoboy. Dan sekarang Graal Brand berada di penjara. Dan Mawar menduga jika sekarang ini ayahnya bekerja pada anaknya, yakni Ben. Lalu Mawar memperingatkan Dalton untuk segera pergi dari daerah tersebut. On the fleet of chartered boats and drugs. Is in prison now. And I guess now my father... Beralih ke toko buku Charlie. Anak buah Ben terlihat mendatangi toko buku tersebut. Lalu dengan segera ayah Charlie menyuruh Charlie untuk pergi lewat pintu belakang. Out the back. Pada malam harinya, terlihat Ben mencoba membujuk Dalton. Ben memberitahu Dalton jika keluarganya lah yang membangun daerah tersebut. Ben pun meminta agar Dalton berhenti menghalanginya dan pergi dari sana. Namun Dalton tidak peduli dengan perkataan Ben. Kemudian dengan penuh kekesalan, Ben segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun di luar sana dia memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Dalton dan membakar tempat tersebut. You can burn the place down. Leopini. Frankie, I went to Italy. What are you doing at my place? None of you got... Oh, really? Go. Dan pesta pun segera dimulai. Knox segera masuk untuk menghancurkan tempat itu. This roadhouse is mine. Namun Dalton masih terlihat santai dengan meminum secangkir kopi pahit kesukaannya. Akhirnya Billy dan Reeve pun turun tangan untuk menghentikan kekacauan yang dilakukan oleh Knox. Bahkan para pengunjung yang lain ikut membantu. Namun semuanya dihajar oleh Knox. Melihat semua itu, sontak pengunjung yang sefrekuensi dengan Knox ikut-ikutan berkelahi. Sudah geram dengan semuanya, Dalton akhirnya ikut serta dalam kekacauan tersebut. Dalton dan Knox bertemu juga walaupun bukan di dalam ring, tapi mereka bertarung dengan sengit. It's close. Perkelahian pun sampai keluar bar. Dalton berhasil dikalahkan oleh Knox.
Setelah itu Dalton pun pergi ke rumah perahunya dengan tubuh penuh luka. Mawar yang kebetulan ada di tempat itu merasa cemas dengan keadaan Dalton. Hey, are you okay? Tak berselang lama, datanglah Frankie ke tempat itu. Dia sangat pusing dengan kekacauan yang telah terjadi. Setelah itu, Frankie segera mendatangi Dalton ke rumah perahunya. Di sana dia memberitahu Dalton yang sebenarnya jika Brand ingin mengambil Red House dari Frankie. Brand akan meratakan tempat itu dan membangun resort untuk orang-orang kaya. Namun hanya Frankie yang bertahan di tempat itu. Jadi itulah alasannya kenapa Brand selalu mengganggu tempatnya Frankie. Tapi Dalton sudah terlanjur kecewa dibohongi, dia pun berhenti dan segera pergi. Di saat Dalton berjalan untuk mencari bis begadang, tiba-tiba dia dikejutkan dengan toko buku Charlie yang habis terbakar. Dalton pun semakin merasa bersalah dengan apa yang terjadi kepada Charlie. Ternyata keberadaannya di sana malah membawa penderitaan. Tak berlama-lama, Dalton segera mencari pelaku pembakaran tempat itu. Singkat cerita, Dalton telah menemukan pelakunya. Lalu dengan segera Dalton menghabisinya. Bone in your throat. Keesokan harinya, secara tak sengaja Dalton melihat seorang polisi korup sedang menyeret sebuah peti. Seketika Dalton segera mendatanginya. Ternyata isi dari peti itu adalah uang yang sangat banyak. Polisi itu bekerja pada Brand. Lalu Dalton pun sengaja menembak jasad anak buah Brand yang sebelumnya telah dia bunuh untuk membuat alibi seolah polisi itu yang membunuhnya. Killed him hours ago. Is that my gun? Thought you should know that there's a dead body and suspicious here quick because I already called the local news. Setelah itu, di saat Dalton sedang mempersiapkan senjata, tiba-tiba datanglah Kapolsek, yakni ayah si Mawar. Kapolsek itu memberitahu jika Mawar diculik oleh Brand karena Dalton mengambil uangnya. Lalu Kapolsek itu memohon agar Dalton menyelamatkan Mawar dengan mengembalikan uang tersebut kepada Brand. Please help me. Oh, thank God. Let's get the money. Oh, it's gonna take a while. Singkat cerita, Dalton segera mendatangi Ben, namun dia tidak membawa uangnya. Di sana terlihat sudah ada Kapolsek alias ayahnya Mawar. Lalu Ben pun menanyakan uangnya, Dalton juga bertanya di mana Mawar. Dengan santainya Kapolsek itu memberitahu Dalton jika tidak ada penculikan sama sekali, karena tidak mungkin Ben menculik Mawar karena mereka adalah partner. Namun kenyataannya Ben memang menculik Mawar. Sontak Kapolsek pun sangat marah kepada Ben. Tak berselang lama, datanglah Knox untuk ikut serta dalam pesta mereka. Dengan segera Dalton meledakkan perahunya. Lalu kekacauan pun segera dimulai. What the hell is he doing? Oh, shit. Dalton segera mencari di mana Mawar berada. Mawar Ellie pun berhasil selamat. Lalu dengan segera dia menaiki kapal dan berkelahi dengan Ben. You got shit tasting for the fucking roadhouse myself. Knox terlihat sangat bersemangat dengan kekacauan ini. Sepertinya dia sudah tidak sabar untuk menghajar Dalton lagi. Our own little ox. Setelah menjatuhkan Knox ke laut, Dalton segera mengejar Ben yang membawa Mawar. Namun ternyata Ben memutar balik perahunya. Akhirnya mereka pun berada di posisi yang siap untuk bertabrakan. Kemudian mereka pun adu kebo. Mawar dan Dalton mencoba menghentikan perahu Ben, namun Ben tetap saja melawan. Lalu akhirnya perahu itu oleng dan mengarah ke daratan. Dengan segera Dalton dan Mawar lompat dari perahu itu. Beralih ke Knox. Dia terlihat sedang menaiki jembatan untuk pergi dari tempat tersebut dan mencari Dalton. Setelah itu, Mawar dan Dalton mendatangi Ben. Dalton mencari Ben di antara puing perahu yang hancur. Lalu tiba-tiba Ben menyerang. Perkelahian pun terjadi lagi.
I'm done. Everything I fucking worked. Tak lama kemudian datanglah Knox dengan menabrak semua yang ada di tempat itu. Tak berlama-lama perkelahian pun terjadi layaknya pertarungan MMA profesional. Tak ada oktagon, bar pun jadi ring untuk mereka bertarung. Setelah masing-masing saling jual beli pukulan, akhirnya Dalton menggunakan teknik rear neck choke untuk melumpuhkan Knox. Namun Knox tidak menyerah begitu saja. Knox sedang berusaha merubah keadaan. Dan benar saja Knox berhasil menusuk perut Dalton dengan kayu yang sangat tajam. Kill. Do it! Shoot you up. Setelah pertarungan usai, Mawar segera menghampiri Dalton dengan penuh kekhawatiran. Kemudian Kapolsek juga nongol seperti polisi India. Demi melindungi Dalton, Kapolsek dan Mawar dengan berat hati menyuruh Dalton untuk pergi dari kota tersebut. Setelah itu Dalton segera pergi meninggalkan mereka. Time for you to go, Dalton. Go. Keesokan harinya, Frankie dan semua karyawannya sedang sibuk membereskan bekas kekacauan yang terjadi kemarin. Mereka nampak bahagia dan sepertinya akan memulainya lagi dari nol. It's gonna be good as new. Sementara itu, Dalton terlihat akan menaiki sebuah bis. Sebelum Dalton berangkat, tiba-tiba Charlie memanggilnya dan bertanya apakah Dalton akan meninggalkan tempat itu. Charlie menganggap Dalton adalah seorang pahlawan. Dan ternyata Dalton telah menyimpan uang itu untuk Charlie. Ayah Charlie yang menemukannya sangat kaget dan berusaha memanggil Dalton. Namun sayangnya Dalton sudah pergi. I'm the hero in this particular story, Charlie. I got news for you. Sekian alur cerita film Roadhouse 2024. Semoga kalian terhibur dan ada pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di film-film lain yang tidak kalah seru. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.